Baik teman-teman, izinkan kami perkenalkan diri dari kelompok 1. Kami di sini melakukan observasi mengenai PBJL mata kuliah isu olahraga. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sultan Ronaldo Huta Barat. Saya Alvin Pranita Tarigan. Saya Siti Kirania. Saya Amin Maranatha Nabobon. Saya Stephen Emmanuel Huta Barat. Dan inilah video kami. Di tengah hiruk-pikuk kegiatan belajar di sekolah, ada satu mata pelajaran yang seringkali terpinggirkan, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau yang sering kita kenal dengan PJOK. Padahal PJOK bukan sekedar berlari di lapangan, bukan hanya tentang menang dan kalah. Lebih dari itu, PJOK adalah ruang untuk membentuk karakter, kerjasama, serta pola hidup sehat bagi generasi muda. Namun, kenyataannya, pembelajaran PJOK masih menghadapi banyak tantangan. Kegiatan belajar sering terasa monoton, hanya diisi dengan kegiatan rutin tanpa variasi, tanpa pendekatan inovatif yang mampu menarik minat siswa. Minimnya fasilitas olahraga di sekolah, serta kurangnya dukungan dalam pengembangan metode pembelajaran modern, membuat potensi siswa dalam bidang jasmani belum tergali sepenuhnya. Akibatnya, pembelajaran PJOK sering hanya menekankan pada aspek motorik dan melupakan dua hal penting lainnya, aspek kognitif dan afektif. Hari ini, kami kelompok 1 mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan observasi dan wawancara bersama salah satu guru PJOK yang ada di sekolah HKBP Pulau Brayan. Halo Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Hari ini di sini kami ingin melakukan observasi mengenai pembinaan olahraga dan pembelajaran PJOK. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sultan Ronaldo Huta Barat. Saya Stephen Emmanuel Huta Barat. Saya Siti Kirania. Saya Amin Maranatha Nabobon. Saya Alvin Pranita Tarigan. Dan hari ini kami ingin mengetahui identitas diri dari Bapak sendiri. Apakah kami boleh tahu Bapak siapa? Oke, baik. Dengan saya Jeremy Joshua Sianipar. Saya jurusan PKO juga, Stambuk 20. Di sini saya mengajar mata pelajaran PJOK. Oke, baik Pak, terima kasih atas perkenalkannya. Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Baik Pak, masuk ke pertanyaan. Menurut Bapak sebagai tenaga pendidik, apa aja sih yang menjadi penyebab utama kurangnya efektif dalam pembelajaran PJOK di berbagai jenjang pendidikan yang Bapak berikan? Oke, izin menanggapi. Kalau misalnya pembelajaran PJOK itu yang kurang efektif di sekolah-sekolah itu, faktor yang pertama itu ada kurangnya fasilitas. Kurangnya fasilitas itu tergantung sekolah. Seperti misalnya lah sekolah-sekolah swasta yang tidak memadai, dia biasanya itu untuk peralatan atau fasilitas olahraga itu kurang memadai. Karena apa? Karena dikendala dengan biaya juga. Karena kan kita tidak tahu uang sekolah itu berapa untuk sekolah kan. Terus yang kedua itu ada pemahaman yang kurang tentang pentingnya PJOK. Itu kenapa anak-anak ini kurang paham? Karena mengingat waktu pembelajaran untuk PJOK itu terlalu singkat gitu. Karena kita sama-sama tahu juga, pernah SMA juga kan, pernah sekolah, pernah SMP.
kalau misalnya jam pembelajaran PJOK itu pasti wajib ada materi. Itu sangat penting sih kalau materi. Kan kita harus seimbangi dengan prakteknya juga. Karena memang PJOK ini kan jasmaninya dapat, materinya dapat, rekreasinya dapat. Itu kan harus kita pelajari semua. Jadi mengingat jam waktu yang kurang memadai, singkat, jadi anak-anak ini kurang memahami, jadi pembelajaran itu kurang efektif, gitu dari saya. Izin Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara Bapak meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK, Pak? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK, kalau dari saya, yang pertama itu kita dasarnya harus membentuk karakter siswa melalui olahraga. Gimana caranya? Kita harus mendalami sifat-sifat anak-anak didik, mental anak-anak didik, karena mental anak-anak didik ini berbeda-beda. Jadi kita harus tahu, harus pahami sampai dalam, biar tahu kita fisiknya gimana, mentalnya gimana. Dan yang kedua itu menumbuhkan minat terhadap aktivitas fisik. Kenapa menumbuhkan aktivitas fisik? Karena pembelajaran olahraga itu kan memang pembelajaran yang bersifat luar gitu. Jadi olahraga itu identik dengan olah dan raga. Berarti raga kita harus bergerak gitu. Jadi apapun kegiatan fisik, kegiatan luar, kita harus dampingi mereka agar membuat kesehatan tubuh orang itu juga lebih bagus, lebih sehat. Kita kan sebagai guru juga harus jadi pedoman bagi mereka. Kalau misalnya memang diri kita itu kayak sering begadang, merokok, apalagi yang laki-laki. Kalau misalnya depan murid, depan anak-anak itu kalau bisa jangan dulu ditunjukkan. Karena apa? Karena kitalah pedoman orang itulah gitu. Bagaimana sikap guru kita, begitu juga lah dibikin orang itu di kehidupan sehari-hari. Jadi perlakukanlah yang terbaik di depan anak-anak agar anak-anak ini dapat mencontoh gurunya untuk kedepannya gitu. Jadi baik juga untuk masa depan dia. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang negatif lah sama mereka. Misalnya kita cakap-cakap kotor gitu. Apalagi bercanda-bercanda dengan guru-guru kan biasa kita lakukan kan. Itu jangan sampai anak-anak pada tahu gitu. Karena mereka tahu itu kalau guru memang mendidik gitu. Kita lah contohnya. Begitu kalau dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin Pak, ingin bertanya. Menurut Bapak, untuk bisa meningkatkan para murid antusias dan semangat dalam pembelajaran PJOK, bagaimana peran model pembelajaran inovatif dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam PJOK? Oke, saya tanggapi. Tadi poinnya itu untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar. Minat dan motivasi belajar. Itu kalau dari saya, yang pertama itu ada model pembelajaran berbasis permainan. Seperti kawan-kawan tadi bertanya, kalau olahraga ini kan dia sifatnya luar. Jadi kita sebagai guru olahraga itu wajib menguasai permainan-permainan aktivitas luar. Seperti di kuliah kita juga belajar tuh aktivitas luar kelas namanya tuh. Jadi kalau misalnya untuk membangkitkan semangat anak-anak, apalagi anak-anak ini paling senang kalau udah pelajaran olahraga gitu, harus kita ketahui itu daripada mata pelajaran yang lain. Karena apa? Karena mata pelajaran PJOK ini dia tidak melulu di dalam kelas, karena ada kegiatan luar kelasnya. Kenapa anak-anak suka? Karena memang nggak monoton pembelajarannya. Jadi cara kita untuk membangkitkan semangat anak-anak itu dengan mengajaklah bermain, berolahraga dengan sistem gitu. Kita harus pahami dari awal sampai akhir pembelajaran, kita harus efisien dengan waktu.
gitu, biar anak-anak itu tidak bosan, tidak mudah capek. Apalagi kan biasanya itu ada anak-anak perempuan yang suka mengeluh, lemas-lemas badannya, ada yang alasan belum makan, lagi sakit gitu. Padahal kalau kita teliti itu cuman alasan bagi orang itu gitu, karena malas olahraga. Jadi cara kita untuk mengajak orang itu, membangkitkan semangat orang itu dengan bermain games. Bermain games pun harus kita libatkan semua dengan cara berkelompok. Di situ kita kuasai gamesnya, kita bikin seru, otomatis mereka itu naik semangatnya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya mereka jadi semangat gitu. Yang kiannya kita nih pas masuk pembelajaran olahraga, mereka ganti baju olahraga pun lama gitu kan, malas. Jadi nanti kalau sudah kita bikin games, kita bikin seru, bikin mood orang itu bagus gitu. Jadi kedepannya mereka lebih semangat lagi untuk pembelajaran olahraga atau PJOK gitu. Jadi kita sebagai guru memang dasarnya memang harus tahu bagaimana cara membangkitkan semangat pembelajaran untuk anak-anak gitu. Karena memang PJOK inilah mata pelajaran yang paling disukai sama anak-anak didik gitu dari saya. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, di sini saya mau bertanya, menurut Anda apa cara Anda untuk bisa membuat para murid-murid bisa mendapatkan kualitas secara aspek fisik dan kognitif dalam pembelajaran yang Anda berikan? Oke, izin menanggapi ya Bang ya. Untuk yang pertama saya ambil dari aspek kognitif. Kognitif itu kan pengetahuan dan pemahaman. Yang pertama kan pembelajaran yang aktif dan interaktif. Kita sebagai guru, kalau misalnya mengajar nih, kita nih guru olahraga, kita harus apa ya? Kalau kita bertanya, bagaimana cara kita untuk anak-anak itu memberikan feedback kepada kita, kayak kita bertanya orang itu menjawab. Nanti gantian orang itu bertanya, kita menjawab. Jadi kayak apa dibilang ya? Simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama bekerja pola pikirnya. Jangan kita guru aja yang bertanya kepada orang itu. Nanti suasana kelas itu jadi monoton. Itu kalau untuk pembelajarannya yang aktif dan interaktif. Untuk yang kedua itu pemanfaatan teknologi. Untuk pemanfaatan teknologi nih olahraga. Apalagi di zaman sekarang kita tuh lagi marak-maraknya dunia e-sport. Ada Mobile Legends, ada PUBG, ada e-football, game bola. Itu sebenarnya olahraga juga, mengasah otak namanya. Itu pun penting juga untuk apa ya, biar pola pikir kita itu lebih maju. Jadi olahraga itu nggak melulu berkegiatan dengan fisik gitu. Dari dalam pun harus berolahraga juga, bermain juga. Kan otak itu kan dipacu terus kalau bermain game kan. Gimana harus menang, gimana harus mengalahkan lawan. Itu kan otak itu dipacu terus biar berpikir. Dan yang kedua itu aspek fisik tadi ya Bang ya. Aspek fisik tuh yang pertama itu ada aktivitas fisik dalam pembelajaran. Kita sebagai guru olahraga wajib. Oke, baik Pak. Di sini saya sebagai pertanyaan terakhir, sebagai guru olahraga, coba berikan kami pesan-pesan sebagai calon guru ataupun pelatih. Oke, sedikit yang bisa saya sampaikan. Banyaknya mungkin adik-adik semua bisa belajar dari kegiatan sehari-hari. Kalau pesan dan kesan dari saya, apalagi adik-adik semua itu masih belajar di bangku kuliah, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena banyak abang-abangan kita atau pendahulu kita yang terbuang di waktu. Terbuang di waktu itu karena apa? Karena malas satu. Karena tuntutan kerja pun ada. Karena apa tuntutan kerja? Karena keadaan ekonomi yang kurang.
Jadi kalau keadaan ekonomi yang kurang ini kan otomatis kita ini harus mencari uang bagaimana untuk membiayai kuliah, membiayai makanan kita setiap hari. Jadi pesan saya, pergunakanlah waktu dengan bagus. Apalagi kita nih anak olahraga. Kita dikenal sebagai friendly, sebagai mahasiswa yang aktif lah, daripada fakultas-fakultas yang lain yang cenderung tidak mau berkawan lah istilahnya gitu. Karena kita memang diajarkan juga di kuliah, di mata kuliah itu aktivitas luar kelas tuh ada, sama coaching klinik juga ada. Coaching klinik kan bertujuan untuk mendidik calon anak-anak yang kita ajarkan lah gitu, bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak didik, bagaimana kita mengajar mereka, melatih mereka. Jadi pesan saya untuk adik-adik semua, belajarlah bagus-bagus, pergunakanlah waktu. Karena apa? Peluang potensi kita ini tinggi kali gitu. Jadi tergantung ke adik-adik semua. Kalau misalnya mau digali, dapatlah peluang itu. Kalau misalnya kalian bermalas-malasan, mengeluh-ngeluh gitu, pasti mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Karena memang olahraga ini apa dibilangnya? Kalau sebelum masuk tuh kita enak nih, nggak ada matematika, nggak ada IPA gitu kan. Tapi pas masuk ketemu lagi anatomi, statistik masuk, penelitian masuk. Otomatis kan mahasiswa yang lain tuh menilai dari covernya, enak lah kalian olahraga, nggak belajar ini, nggak belajar itu. Padahal mereka nggak tahu di dalam kita belajar semua gitu kan. Jadi ada istilahnya, don't judge book by its cover. Jadi jangan menilai sampulnya, jangan menilai buku dari sampulnya gitu. Begitulah kita sampulnya memang nih jelek gitu, anak olahraga cuman bisa ini, cuman bisa itu, tapi kita buktikan dalamnya. Kemudian kami lanjut untuk bergerak menuju tempat observasi yang kedua, yaitu ekstrakurikuler barongsai. Tidak hanya di ruang kelas, masalah juga muncul dalam manajemen pembinaan olahraga. Salah satunya adalah ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah. Sistem pembinaan atlet usia dini seringkali tidak berkelanjutan karena minimnya anggaran serta kurangnya sinergi antara sekolah, klub, dan pemerintahan daerah. Hal itu menjadi penghambat besar dalam mencetak generasi atlet masa depan. Banyak bibit muda berbakat yang akhirnya hilang begitu saja, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena sistem yang belum mampu mendukung mereka tumbuh. Padahal, jika pembelajaran PJOK dikelola dengan baik dan pembinaan olahraga dilakukan secara terpadu, sekolah bisa menjadi tempat lahirnya atlet berkarakter dan berprestasi. Sinergi antara guru, pelatih, lembaga pendidikan, dan pemerintahan daerah bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Permisi Coach, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Hari ini kami ingin melakukan wawancara kepada Coach mengenai observasi tentang pembinaan olahraga. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sultan Ronaldo Tabarat. Perkenalkan, nama saya Amin Maranatha Nagawan. Perkenalkan, nama saya Stephen Emmanuel Tabarat. Saya Siti Kirania. Saya Alvin Pranita Tarigan. Nah, di sini kehadiran kami ingin mewawancarai Coach. Boleh kami tahu identitas diri tentang Coach? Oke, perkenalkan saya David, pelatih cabang olahraga barongsai, pelatih sumut, dan pelatih di sekolah-sekolah swasta, beberapa sekolah di Medan. Oke Coach, terima kasih. Baik Coach, masuk ke pertanyaan pertama. Sebagai seorang pelatih dalam eskul, apa sih yang menjadi faktor penghambat kemajuan seorang atlet atau murid dalam mengikuti eskul yang Coach pilih?
Sebagai faktor penghambatnya biasanya ya atlet itu masih labil, dia suka kegiatan-kegiatan yang seperti balap liar, seperti merokok, kemudian kegiatan-kegiatan negatif yang di luar, geng motor. Nah, itulah yang menjadi penghambat mereka fokus untuk mencapai pencapaian dari segala prestasinya itu pasti susah. Dan ketika latihan itu pasti dia balap motor, dia bisa cedera, dia merokok, nafasnya jadi pendek. Dan itu menjadi faktor yang paling penting sebenarnya. Kalau dia tanpa ada penghambat seperti itu, dia pasti bisa lebih cepat untuk mendapatkan prestasinya. Baiklah coach, di sini ada pertanyaan kami yang berikutnya, yaitu sebagai seorang pelatih, apa cara Anda untuk bisa membuat para atlet-atlet bisa termotivasi menjadi lebih berprestasi? Kalau untuk motivasi biasanya kita memberikan target ya, target juara di berbagai pertandingan, seperti pertandingan-pertandingan pemerintahan dan swasta. Jadi dengan demikian dia punya tujuan untuk latihan lebih keras untuk menggapai prestasi. Yang kedua, biasanya dari pemerintahan kita mendapatkan uang pembinaan untuk atlet-atlet yang memang terpilih. Dan yang ketiga adalah jenjang pendidikan seperti beasiswa untuk dia melanjutkan perkuliahan, mendapatkan beasiswa dari prestasi yang dia dapat. Sekian saja pertanyaan dari kami coach. Terima kasih. Apa sih seharusnya peran pemerintah dalam pembinaan olahraga barongsai ini untuk bisa menciptakan atlet-atlet yang berbakat? Oke, jadi harapan saya dan memang pembinaan dari pemerintah ini, sejauh ini pemerintah sudah membantu dari segi suplemen. Dari segi suplemen untuk menjaga kesehatan atlet, dan juga PON kemarin pastinya ada uang pembinaan setiap bulannya yang diberikan. Dan yang ketiga adalah suplai pelatih fisik dari KONI yang berprestasi yang memang sudah di bidangnya ya. Dan yang keempat mungkin jaminan pekerjaan. Jaminan pekerjaan itu sebenarnya ada dan tiada. Jadi saya berharap memang untuk pemerintahan lebih peduli dengan jenjang karir atlet yang sudah berprestasi seperti pemenang-pemenang PON. Saya cuma berharap murid-murid saya itu bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Karena dengan keringat dan kerja keras mereka untuk Provinsi Sumatera Utara ini, mereka layak untuk mendapatkan hal itu. Baik, coach. Terima kasih, coach. Coach, saya mau menanyakan, kalau pembinaan yang layak pasti memiliki aspek-aspek yang berkualitas, contohnya fasilitas yang memadai, ya kan coach? Nah, bagaimana solusi Anda untuk bisa menciptakan pembinaan terstruktur dalam melatih ekskul? Ekstrakurikuler barongsai ini sebenarnya adalah masalahnya itu olahraga yang cukup mahal, dengan peralatan dan alat-alat dan bahannya itu semuanya sangat mahal. Apalagi untuk persiapan pertandingan itu sangat memakan biaya yang sangat besar. Satu ekor barongsai aja tuh kalau standar itu bisa di harga 9-10 juta satu ekor. Belum lagi properti seperti meja dan besi-besi lainnya. Dan belum lagi untuk suplemen-suplemen atlet, dan itu sebenarnya olahraga yang sangat mahal. Jadi kebetulan di sini kita disupport oleh beberapa perusahaannya yang punya brand besar, dan juga kita disupport sedikit oleh pemerintah. Kita bisa menggunakan peralatan yang tersedia seperti gym contohnya, dan itu pun memang belum maksimal, tapi lebih baik ada daripada tidak. Oke, baik coach, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana pesan-pesan yang coach bisa berikan kepada kami untuk calon-calon pelatih? Kesan-pesan saya buat teman-teman mahasiswa yang akan kedepannya menjadi pelatih, baik pelatih teknik maupun fisik, saya berharap teman-teman semua tetap semangat memajukan olahraga Indonesia, dan pastinya kita junjung tinggi memajukan olahraga Indonesia kita. Dan saya berharap teman-teman bisa membantu cabang olahraga semuanya, bukan hanya barongsai, untuk menjadi pelatih fisik maupun pelatih teknik. Dan saya sendiri sangat merasa terbantu. Sebelumnya ada yang namanya Coach Asep, itu mungkin dari guru pembinaan
pembina kalian. Coach Asep itu sudah membantu saya sangat banyak. Coach Asep lah yang membentuk atlet saya mempunyai fisik yang bagus, karena beliau adalah pelatih fisik dari tim PON untuk cabang olahraga barongsai, dan itu memang sudah terbukti nyata. Fisik pemain atlet barongsai itu luar biasa, nafasnya panjang, kekuatannya besar, bahkan 10 menit full tanpa berhenti. Dengan susahnya bernafas main barongsai itu dan keluar tenaganya itu mereka mampu. Dan memang benar Coach Asep itu menjadi panutan bagi saya, bagaimana kita melatih dengan ilmu yang kita punya ya, dengan kalian kuliah di universitas, itu ilmunya memang berguna, mulai dari perhitungannya, mulai dari sampai ke teknik-tekniknya dan sampai ke psikologisnya, itu Coach Asep sudah sangat menguasai. Jadi yang namanya melatih anak-anak ini kan dia harus fleksibel, bisa mengetahui semuanya, bisa mengetahui kepribadian masing-masing. Dan saya rasa Coach Asep luar biasa, dia sanggup bagaimana membentuk 5 atlet saya untuk menjadi satu tim bekerja keras. Nah, itu yang hal tersulit bagi saya. Dan bagaimana juga Coach Asep dengan emosi yang stabil, dia bisa melatih fisik dengan baik. Jadi pesan saya buat teman-teman boleh melihat Coach Asep bagaimana dia melatih, dan ilmu yang diajarkan itu sangat-sangat berguna. Kalkulasi program latihan seperti contohnya 1 bulan mesti berapa kali pertemuan, itu yang pertama. Yang kedua mungkin seperti kalkulasi berapa menit latihannya, kalkulasi endurance-nya berapa lama, kekuatannya berapa lama, kecepatannya berapa lama, kapan harus cepat, kapan harus kecepatan, kapan harus kekuatan, itu harus diperhitungkan dengan matang. Dan saya masih ingat mendekati PON, Coach Asep sudah memasuki program latihan yang disesuaikan dengan gerakan yang akan dipertandingkan. Nah, itu saya kurang paham ilmunya apa, tapi itu ada teorinya. Coach Asep pernah menjelaskan tapi saya lupa. Nah, itu teman-teman harus belajar benar-benar di kelas. Itu kalkulasi sangat penting, terlepas dari prakteknya ya. Kalkulasi itu sangat penting, teori-teorinya gitu. Dan memang saya berharap kalianlah menjadi generasi-generasi muda yang memajukan olahraga ke depannya. Dan ke depannya mungkin saya pasti akan bertemu kalian, entah itu menjadi pelatih fisik yang diarahkan dari KONI. Nah, semoga kita ketemu di event-event besar lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berjuang untuk olahraga Indonesia. Terima kasih Coach. Terima kasih saudaranya. Mereka-mereka inilah tombak bagi kemajuan olahraga yang ada di Indonesia. Mereka terus memberikan dedikasi dan ilmu-ilmu yang bisa diberikan kepada murid dan atlet yang mereka didik. Kini saatnya kita bergerak bersama membuka pandangan baru bahwa olahraga bukan sekedar kegiatan fisik, melainkan pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya. Melalui inovasi pembelajaran dan manajemen pembinaan yang terarah, kita bisa melahirkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Karena masa depan olahraga Indonesia dimulai dari sekolah.